Tuhan hadir di tengah kami melalui persekutuan koinonia yang berlangsung secara online ini. Tuhan menyapa setiap kami di pagi ini, sehingga pagi ini menjadi saat penuh berkat bagi setiap kami. Kami siap mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicara kepada setiap kami. Urapi channel ini juga Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita menyambut firman Tuhan dan berkata, amin. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9 dibacakan oleh Brother Johan Marbun. Silakan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air ke kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Oh, haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku, kita akan renungkan tema yang dari ayat ini. Tuhan menolong orang yang mau menolong dirinya sendiri. Ada seorang pasien yang menderita 38 tahun. Penderitaan yang amat sangat panjang. Orang ini stagnan dalam penantian 38 tahun. Saya rasa menanti sebuah kesembuhan dalam waktu 38 tahun. Wah, itu suatu penderitaan yang luar biasa ya, bukan hanya sudah jenuh, barangkali juga stresnya ada di situ. Mungkin dia berharap, aku kan di jalur yang benar, menantikan mujizat Tuhan. Sebab di kolam ini ada satu fenomena, fakta fenomenal, yaitu sewaktu-waktu, pada waktu yang tidak disangka, malaikat menggoncang kolam itu, lalu siapa saja yang pertama kali kecebur pada saat kolam itu bergoncang, dikatakan sembuh. Apapun juga sakitnya, apapun, mau sakit kulit, mau sakit bagian dalam, mau sakit lumpuh, mau buta, mau tuli, pokoknya siapa saja yang pertama kali kecebur, pasti sembuh. Tetapi saudara yang 38 tahun stagnan di situ, tidak kunjung mengalami giliran. Selalu dalam antrian, hanya dalam antrian. Tidak mendapat giliran. Kenapa? Di ayat yang ke-7 dia berkata tadi di sana, jawab orang sakit itu kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Jadi selalu dia tidak mendapatkan kesempatan. Hanya mencoba, tapi barangkali orang lain selalu lebih cepat. Maka tadi tafsirannya orang ini sakit lumpuh. Orang pincang masih lebih cepat dari lumpuh, apalagi orang buta bisa berlari cepat itu. Dan orang ini ngantri 38 tahun, kenapa? Sesuai jawabannya, tidak ada orang yang mengangkat aku. Kasihan ya, seorang yang tidak mendapatkan belas kasihan dari siapapun selama 38 tahun. Pertanyaan kita mungkin Bu Anaya, di mana keluarganya kan gitu ya. Di mana orang dekatnya ini? Kok 38 tahun gitu? Atau sesama pasien di situ kok orang ini nggak mendapatkan belas kasihan lah. Kasihanlah Bapak ini udah 38 tahun kasih giliran dia kayak gitu ya. Ayo kita bantu, kasihan Bapak ini gitu. Kok nggak ada yang berbelas kasihan?
pada tahap awal bisa menyalahkan orang lain itu, kenapa tak mau mengangkat. Tapi sebetulnya kalau kita mau simak dalam-dalam, kenyataan orang ini tak ada seorang pun yang menolong dia. Ini semua orang, baik keluarganya maupun penduduk sekota itu atau sesama pasien di situ, tidak ada satupun yang menolongnya. Kemungkinan besar persoalannya ada juga pada diri orang itu. Jangan buru-buru menyalahkan orang sekitar. Sebab seringkali orang mengeluhkan orang lain, tapi pusat keluhan itu bisa jadi ada pada dirinya. Bisa jadi dia troublemaker di sebuah kota itu. Sehingga ketika menderita begitu, syukurlah udah lumpuh dia. Tukang recok itu bikin kacau kota misalnya gitu. Maka orang memilih untuk tidak menolong dia. Atau mungkin selama ini sudah menyusahkan keluarga dia. Kalau sehat dia, wah banyak kali tingkahnya. Banyak kali gangguan di tengah keluarga. Nah begitu giliran lumpuh dia bisa jadi keluarganya. Ya, syukurlah, biarin aja dia di situ. Jangan-jangan begitu. Kenapa saya menduga begitu? Bukan juga sebuah kepastian. Tapi kalau coba kita lihat ayat yang ke-14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Iya, beberapa waktu sesudah momen kesembuhan, jumpa lagi dia dengan Yesus dan terjadi percakapan. Yesus berkata kepada dia, "Jangan lagi berbuat dosa, supaya jangan kamu menjadi makin menderita." Berarti apa saudaraku? Dulu penyakitnya itu adalah karena kesalahannya. Karena dosanya itu bisa jadi berupa tadi, bikin onar lah, bikin gangguan lah, menyusahkan orang lah. Kita nggak tahu persisnya sih, pokoknya itu berpangkal kepada dirinya. Kesalahan bukan pada orang sekitar. Kalau sampai saudaraku seluruh orang nggak berbelas kasih kepada orang itu kita patut curiga itu. Kenapa? Sampai tidak ada orang jatuh belas kasih kepadanya. Tadi dia berkata tidak ada orang mengangkat aku. Nah ini kecenderungan orang seringkali bukannya mengoreksi diri, melainkan menyalahkan orang lain. Mencari biang kerok namanya. Mencari seseorang atau orang lain yang patut dipersalahkan sebagai penyebab penderitaan yang panjang seperti itu. Kalau kita mau simak sebetulnya, kita dapat juga melihat kelalaian pasien senior ini. Saya sebutlah pasien senior Bu Ana. 38 tahun kan udah senior itu. Coba, 38 tahun hanya menantikan momen goncangan di kolam dan berharap dia orang pertama yang kecebur. Udah tahun demi tahun enggak terjadi juga dan dia tetap hanya pada satu pengharapan itu. Fatal loh saudaraku, fatal. Kalau sampai orang menaruh pengharapan hanya kepada satu hal, kepada satu orang, kepada satu jalan. Saya mau menyampaikan kepada kita saudaraku, ada banyak cara Tuhan menolong anak-anaknya. Bukan hanya yang pertama kali kecebur, itu baru satu fakta. Ada banyak cara Tuhan menolong. Salah satunya di sini, ketika Yesus datang, menaruh belas kasihan kepada orang menderita 38 tahun, dan berkata, angkatlah tilammu, bangkitlah dan berjalanlah. Ya, dan dia bangkit. Lalu telah mengalami kesembuhan dan mengangkat tilamnya. Berarti tidak harus kecebur. Tidak harus masuk ke kolam. Perlu kita tangkap kebenaran saudaraku. Ada banyak cara Tuhan menolong kita. Jadi kalau sampai orang ini 38 tahun hanya menanti satu fenomena. Itu sebuah kesalahan. Payah orang begini. Tidak baik menjadi seorang yang buntu berpikir, ya, harus punya wise gitu. Banyak cara. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelesaikan dan menolong pasien senior ini tadi. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Ya. Saudaraku, kalau kita mengharapkan pertolongan Tuhan dari diri sendiri, mesti ada action. Ada action. Mujizat bukan dinanti secara pasif. Bukan dinanti secara diam-diam begitu. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Ada sesuatu perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang ini, yaitu bangkitlah, berjalanlah, angkatlah tilammu.
mesti ada dari diri kita sendiri. Apakah misalnya mau bercerita sedikit soal pemulihan Tuhan kepada Ibu? Waktu ini 38 tahun ya Pak ya. Ya. Saya ngebayangin 38 tahun, saya aja kayaknya di rumah sakit cuma 1 minggu rasanya udah 1 minggu. aduh gimana Homesick ya? Rasa Aduh. rindu rumah gitu. Ya 1 minggu di rumah sakit. Nah, saudara waktu saya mengalami itu, memang betul ada satu tindakan yang perlu kita lakukan ya. Nah, kalau dulu saya secara pribadi, karena penyakit saya kelenjar getah bening ya, limfoma, orang kalau identik dengan yang seperti itu, kanker lah, tumor katanya sih, coba ingat-ingat dulu ada yang sakit hati enggak, ada yang dendam enggak gitu. Jadi saya waktu itu malam hari itu tengah malam jam 2 pagi saya ingat banget. Saya menangis sama Tuhan. Kenapa? Saya mau terjatuh lagi dari tempat tidur gitu ya. Saya mau terjatuh lagi karena saya merasa saya udah posisi tidur, ternyata saya duduk gitu loh. Jadi susternya sampai teriak gitu. Jadi saya mau jatuh dari tempat tidur sampai dia angkat lagi gitu. Ya, saya menangis di situ. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa saya ini gitu. Jadi saya tanya sama Tuhan, Tuhan ampuni saya gitu. Kalau memang ada orang yang saya sakiti ataupun yang menyakiti hati saya, tolong tunjukkan siapa orang yang saya pengen saya datengin gitu. Tapi Tuhan nggak memperlihatkan itu sama saya. Ya. Nah, Tuhan tidak memperlihatkan itu, tapi Tuhan memperlihatkan pelayanan saya pribadi gitu loh. Jadi bukannya yang itu Tuhan perlihatkan. Jadi dari situ saya ambil kesimpulan, saya harus bangkit, saya harus kembali. Ya. Seperti apa yang dulu saya pernah lakukan. Ya. Jadi saya mengerti Tuhan tuh ternyata rindu sama saya. Iya. Oke. Iya, kalau dulu pelayanan saya tuh ya kemana-mana, jalan ke sini segala macam sampai ke daerah-daerah gitu ya. Ini saya sekarang terlalu di Medan asik banget. Ya pelayanan sejuk-sejuk, ya semuanya enak, fasilitas ada gitu ya. Jadi Tuhan ingatkan kembali pelayanan saya dari yang terkecil, dari bagaimana saya tuh pelayanan sampai ke daerah-daerah gitu. Nah jadi Tuhan perlihatkan dari yang terkecil sampai yang terbesar gitu. Jadi Tuhan boleh melihatkan itu. Jadi ada satu tindakan yang kita lakukan ya. Nah memang sih kita harus dengar-dengaran juga kata-kata orang juga boleh ya. Karena sebagai sinyal juga kan. Kalau ada yang sakit hati sama saya minta ampun gitu. Tapi Tuhan tidak tunjukkan itu. Ada tindakan yang kita lakukan dan semenjak itu ada satu kekuatan dari dalam diri saya dan saya siap untuk tindakan yang dilakukan oleh dokter. Tapi ternyata Tuhan bertindak lain. Akhirnya saya dipulihkan, disembuhkan tanpa operasi ya. Kan harusnya operasi ya. Tapi dengan cara begitu Tuhan begitu cepatnya proses pengobatan dan obatnya itu sangat luar biasa. Dan kayaknya nggak mungkin gitu dalam hitungan minggu itu bisa langsung kayaknya itu hilang gitu, anak lidah saya bisa kelihatan. Puji Tuhan. Itu. Punya niat, punya kesungguhan, diingatkan Tuhan lalu dia menggebu-gebu untuk pelayanan. Pokoknya suatu gerakan di dalam dirinya sehingga Tuhan leluasa menolong. Sedangkan orang ini pasif mungkin. Betul. Menyalahkan orang lain, tidak ada orang mengangkat aku. Pokoknya tidak ada pertolongan kalau kita sendiri pun diam-diam saja saudaraku. Ini kita jelang hari kemerdekaan ya. Tanggal 17 hari Senin. Tahu nggak saudara bahwa kemerdekaan kita adalah hadiah dari Tuhan, tapi juga karena kita bertindak. Memang hadiah, anugerah Tuhan. Waktu itu terjadi kekosongan kekuasaan akibat Jepang sudah dibombardir sekutu. Kota Nagasaki, Hiroshima sudah hancur. Dan pada tanggal 14 Agustus, Jepang menyatakan angkat tangan kepada sekutu. Menyerah kepada sekutu. Dan pemuda-pemuda Indonesia mendengarkan bahwa Jepang sudah mengaku kalah terhadap sekutu. Dan kemudian mereka secara kekuatan powerless sekarang. Kekuatannya merosot untuk menguasai negeri, dalam negeri pun dia sudah kalang kabut, apalagi untuk menguasai daerah jajahan. Dia mengalami kevakuman kekuasaan dan saudaraku, waktu itu pemuda Indonesia, saya belajar sejarah loh, saya rindu kita belajar sejarah. Pemuda-pemuda Indonesia mendesak Soekarno-Hatta supaya ini momennya memerdekakan Indonesia. Tanggal 14 itu. Tapi Soekarno-Hatta dan golongan-golongan tua berkata jangan gegabah. Sabar. Kira-kira gitu pendapat kaum tua gitu. Tapi pemuda berkata ini waktunya. Karena Soekarno-Hatta tidak mau mendeklar kemerdekaan waktu itu, maka sejumlah pemuda menculik Soekarno-Hatta, dibawa ke desa kecil Rengas Dengklok di daerah Karawang di Jawa Barat. Di sana mereka diungsikan supaya apa?
pemuda tidak mau kemerdekaan itu merupakan buah kerja dari PPKI namanya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dianggap itu bentukan Jepang. Sehingga kalau PPKI yang bekerja mempersiapkan kemerdekaan, maka nanti kemerdekaan itu merupakan hadiah dari Jepang. Pemuda tidak mau, maka diungsikan. Soekarno tidak ada akses kepada PPKI, dan kemudian tanggal 16 malam dijemput lagi dari Rengas Dengklok, dibawa ke Jakarta pada malam hari, dan besok paginya memproklamasikan. Menurut catatan sejarah, Soekarno-Hatta itu bersama sejumlah pemuda mengkonsep naskah proklamasi, mengetiknya di rumah seorang bernama Jiao Qi Xiong, yang rumahnya dipakai sebagai tempat menginap. Dan tanggal 16 malam mereka diboyong lagi kembali ke Jakarta, proklamasi kemerdekaan, dan dikumandangkan Indonesia Raya dengan pengibaran bendera merah putih. Tindakan, saudaraku. Lagi-lagi bangsa yang mau ditolong Tuhan pun harus adalah bangsa yang mau menolong dirinya sendiri, bertindak. Cuma kalau diam-diam saja, kemerdekaan bisa menjadi hanya harapan kosong. Jadi dari Indonesia kita belajar, dari Alkitab kita belajar. Kalau kita mau ditolong oleh Tuhan, kita harus mau menolong diri sendiri. Kita harus mau bertindak. Termasuk perintah Tuhan kepada pasien senior tadi. Bangkitlah. Berjalanlah, pikullah tilammu. Dan ketika dia lakukan itu sembuh. Wah, Johan ini pelaku di marketplace juga. Kira-kira order jadi nggak kalau kita diam-diam saja? Coba cerita sedikit. Kalau misalnya dalam dunia marketing itu, kalau satu kesempatan untuk celah kita berhenti menawarkan sesuatu produk kepada konsumen, maka seketika juga akan ada marketing yang lain masuk dan mengambil alih konsumen tersebut, lalu kita bisa kalah di sana. Makanya dalam situasi apapun memang kita harus bertindak cepat. Biasanya konsumen-konsumen itu kan punya banyak pilihan. Dia bukan hanya menanya kepada satu orang saja, dia menanya ke beberapa orang yang lain. Lalu dengan sigap kita harus cari cara menempuh bagaimana supaya konsumen itu tertarik dan membeli produk yang kita punya. Ya, jadi kita harus gesit ya, Gesit. action dan gesit, saudaraku. Termasuk mau meraih mujizat, kita harus aktif, harus bergerak. Saudaraku, saya bacakan, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah. Ini Tuhan menyuruh Yosua memberi perintah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai itu. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu pun terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Selama para imam hanya berdiam diri di seberang sungai, maka sungai tetap mengalir. Tapi ketika mereka menginjakkan kakinya berdiri di dasar sungai Yordan berhenti. Saudaraku, mujizat terjadi kalau kita melakukan sesuatu. Amin. Miss Ana melakukan sesuatu, di marketing melakukan sesuatu, di bangsa negara melakukan sesuatu, di Alkitab tadi juga pasien senior melakukan sesuatu. Kalau kita juga melakukan sesuatu yang kita percaya, sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepada kita, sesuatu yang kita yakin itu jalan yang baik, saya percaya Tuhan akan menolong kita. Ada amin, saudaraku? Amin. Maka saya kembali menggemakan renungan kita di Jumat penuh berkat ini. Tuhan mau menolong kita. Maka dari pihak diri kita, saya pun harus mau menolong diri saya. Bergegas, membaharui akal budi, melakukan sesuatu, membereskan hati saya, membereskan bagian daripada jiwa saya, supaya saya melihat pertolongan Tuhan yang sungguh adalah janji yang nyata bagi kita. Tuhan yang berjanji,
Tuhan pasti menggenapinya. Amin. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, jikalau pagi hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu, bahwa dari firman ini kami mengenal kebenaran bahwa Tuhan mau menolong kami. Tetapi Tuhan mau kami pun menolong diri kami sendiri. Ajarlah kami Tuhan untuk dengar-dengaran kepadamu, peka terhadap perintah-Mu, dan bergegas untuk melakukan setiap kebenaran yang sudah kami ketahui. Agar kami melihat tangan Tuhan yang tidak kurang panjang menolong kami, telinga Tuhan yang tidak pernah kurang tajam untuk mendengarkan kami, sungguh-sungguh benar-benar menolong kami, mendengarkan jeritan kami, mendengarkan doa dan permohonan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih pagi ini kami mengucap syukur kepadamu, dan kiranya turunlah berkat-Mu kepada setiap kami, berkat-Mu kepada gereja-Mu, berkat-Mu kepada Avia, berkat-Mu pada semua gereja Tuhan dimanapun berada. Bagi Tuhanlah segala pujian, hormat dan kemuliaan, dan kami terima berkat-Mu. Damai sejahtera dari Allah Bapa kami, dan cinta kasih-Nya di dalam Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan yang manis daripada Roh Kudus senantiasa menyertai kami mulai pagi ini sampai esok dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kita nikmati pujian bagi Tuhan. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku